Minggu lalu pas mati lampu ada satu slide yang saya ketinggalan. Sebenarnya slide-nya yang nggak terlalu penting, tapi akan membuka wawasan kalian atau akan menjelaskan apa yang akan saya jelaskan siang ini. Karena di awal Februari saya sempat menghilang seminggu karena melakukan ini. Jadi ada sebuah kegiatan dari Kementerian Pendidikan, itu ada hibah, namanya hibah Dana Indonesiana. Kami berhasil mendapatkan salah satu proposal lolos sehingga perlu dilakukan. Judulnya adalah itu Citra Nusantara pada Arsitektur Hindia Belanda. Di awal Februari itu ekspedisi pertama, jadi akan ada 2 ekspedisi. Kenapa? Nanti akan ada penjelasan yang menjadi latar belakang materi hari ini. Sambil nunggu yang lain, sambil kalian tanda tangan. LPDP dan Indonesiana, ekspedisi pertama, saya bersama rekan tim dari Surabaya. Jadi Selasa subuh berangkat ke Surabaya, titik temunya di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian naik kereta ke arah BNI City, lalu naik taksi ke stasiun Jakarta Kota. Ini objek pertama kami, stasiun Jakarta Kota. Suasana di situ di hari Selasa sekitar jam 10. Lalu wawancara dan kemudian foto dan pengukuran. Lalu kami bergeser sore harinya ke Bandung lewat Gambir. Sekitar jam 9, 9:30, 10 sampai ke Bandung, langsung masuk hotel, dan besok harinya kami ke Aula Barat Timur ITB. Sama, melakukan pengukuran, melakukan identifikasi, wawancara dengan dosen ITB. Ini objek kedua, Aula Barat dan Aula Timur. Ini dengan dosen ITB untuk wawancara. Bidangnya sama dengan saya, bidang sejarah, teori, dan kritik arsitektur. Ini salah satu pekerjaan kami, melakukan pengukuran detail, terus kemudian pengambilan foto di beberapa angle yang jarang orang ambil. Geser setelah dari ITB ke Masjid Cipaganti, tidak melakukan pengukuran karena hanya sightseeing. Setelah itu kami coba iseng cari ke beberapa karyanya Schumacher di Bandung. Jadi Masjid Cipaganti tadi karya Schumacher, kemudian ada katedral dan gereja Betel. Besoknya ke Gedung Sate, melakukan pemotretan dan cek modul, wawancara dengan bagian yang berkepentingan dalam perawatan. Setelah itu sorenya bergeser ke Semarang 11:30 sampai Semarang hampir jam 00, 23:50. Terus paginya langsung ke Gedung Sate sebagai objek kelima, sama melakukan wawancara ini dengan ahli konservatoris Pak. Ini yang menjadi penting perkataan Pak Kriswandono, narasi Nusantara dan kolonial yang harus seimbang. Siangnya kami bergeser ke Sobokarti, Gedung Kesenian Sobokarti. Dan itu yang kami lakukan di awal, dan ini sebagai laporan kegiatan, salah satu produk laporan kegiatan. Dan ini yang mendasari kenapa muncul bahasan ini dan kenapa kalian
kami ajak, kenapa saya ngomong kami, bukan saya, karena bersama juga dengan tim, menelusur ulang apa-apa yang sudah dilakukan oleh arsitek Belanda. Paparan ini sudah bolak-balik, bahkan sudah ada paper jurnalnya di jurnal Artek. Kalau kalian mau baca konteksnya itu, bagaimana arsitek Belanda belajar tentang Hindia Belanda, Dutch East Indies. Kasusnya Mecklenburg, Thomas Karsten, dan Wolf Schumacher. Untuk kali ini, untuk materi perkuliahan, perspektifnya dibalik. Perspektifnya dibalik. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh arsitek Belanda, terus kita belajar apa? Jadi judulnya jadi Learning from Dutch Architect. Lalu tahapannya juga dibalik dari Schumacher, Karsten, dan Mecklenburg. Materi ini juga sudah sebenarnya menjadi materi perkuliahan di tahun 2023 terhadap mata kuliah yang sama, Arsitektur Nusantara. Ada videonya, kalian bisa bongkar-bongkar lah di YouTube channel saya. Kemudian iseng, baik tulisan maupun materi ini saya masukkan ke AI, notebook LM, dan keluar poster itu. Ada beberapa yang nggak pas, sehingga saya perlu menjelaskan lebih detail. Dia tidak hanya mengandalkan apa yang disampaikan dengan AI. Masuk ke tokoh pertama, Schumacher, yang salah satu menjadi guru besar di ITB. Dosen arsitektur yang sangat dekat dan dikagumi oleh Soekarno. Bahkan Soekarno pernah bekerja magang setelah dia lulus di bironya si Schumacher ini. Salah satu karya yang menjadi benang merah antara Schumacher dan Soekarno adalah Masjid Jamek di Bengkulu. Ini biografi singkatnya, kemudian secara garis besar periodisasi dari Schumacher terdiri dari 3. Jadi fase fungsionalis, kemudian fase ornamen, dan akhirnya menjadi modern tropis. Fungsionalis, dia fokus kepada fungsi bangunan, karena pada masa itu Belanda memasukkan beberapa fungsi-fungsi bangunan yang sebelumnya itu tidak ada. Untuk City Hall, kemudian kantor pemerintahan, kantor swasta yang sebelumnya belum pernah ada. Bahkan beberapa toko yang dipunyai orang Belanda. Setelah itu fase ornamen. Schumacher sangat mengagumi ornamentasi arsitektur lokal. Dan dia belajar benar-benar. Kenapa saya bisa mengatakan belajar benar-benar? Karena di kantornya atau di bironya, dia mengumpulkan artefak-artefak arkeologis, artefak percandian itu dia kumpulkan, kemudian identifikasi, bahkan tahu sampai ke filosofinya, penggunaannya, dan segala macam. Dan itu muncul di beberapa karyanya. Di Gedung Concordia, Gereja Bethel, dan di villa di Gondang Dia. Setelah itu, ini masa puncaknya, Grand Hotel Peanger dan Villa Isola. Yang Villa Isola sekarang jadi gedung rektoratnya UPI. Oke, ini yang menjadi kekhasan dari Schumacher. Bagaimana dia menggabungkan antara modernisme Barat dengan lokal, terutama penggunaan ornamen. Logo ini adalah logo kantornya. Kalian bisa lihat ada kepala kala di situ, lengkap dengan sulur dan bagian bawah. Kalau kalian lihat di percandian, biasanya ada kepala kala, kemudian ada makara ke bawah. Ini dia terapkan di logo kantornya. Dan di karya ini dia muncul di atas, di bagian kepalanya itu dia muncul. Jadi Schumacher sangat paham bagaimana menggunakan ornamen. Letaknya di mana, kemudian penggunaannya harus bagaimana, kemudian apa konsekuensi terhadap bangunan, dia paham sekali. Di akhirnya dia fokus pada tropikalitas karena pengaruh
Frank Lloyd Wright luar biasa. Kalau kalian lihat Villa Isola, apapun gambarnya, googling aja, banyak sekali gambarnya. Itu implementasi Frank Lloyd Wright muncul di situ. Kemudian Hotel Preanger itu juga inspirasi Frank untuk karya Frank yang di Jepang, di Tokyo. Ada hotel, dia pakai batu-batu alam di situ. Jadi di sini bagaimana Schumacher input atau menambahkan ornamen lokal ke dalam bangunan yang modern. Ini mengingatkan kita pada masa-masa Art Nouveau. Kalau di arsitektur Eropa, ornamen-ornamen tetap muncul, tapi masuk di masa-masa modern. Art Nouveau, Art Deco. Dari Art Nouveau dulu, kemudian Art Deco. Art Nouveau itu Otto Wagner, salah satu tokoh arsitek yang jadi acuan untuk memahami arsitektur Art Nouveau. Ornamennya ada, tapi tetap modern. Oke. Kita masuk ke tokoh kedua, Thomas Karsten. Ini tokoh yang sangat dikagumi oleh Bu Rizka. Lulusannya Delft, kalau tadi si Schumacher lulusannya Breda, sebuah institut militer sebenarnya. Karena memang Schumacher itu sebenarnya seorang tentara yang kemudian fokus ke bagian teknik, ke bagian bangunan. Kalau Schumacher, kalau Thomas Karsten itu Delft. Delft University of Technology. Karir awalnya masuk di tahun 1914 dan menariknya Karsten pindah ke Hindia Belanda itu diajak oleh Maclempon. Jadi Maclempon sebagai rekan satu kampus membutuhkan tenaga yang membantu dia dalam beberapa proyeknya, dipanggillah Thomas Karsten. Beberapa tahun bersama, kemudian akhirnya pisah. Thomas Karsten akan dikenal sebagai seorang perancang kawasan. Ini yang sering keliru. Thomas Karsten selalu dipahami sebagai perancang kota. Sebenarnya enggak kota. Dia bukan kota. Dia menata ulang perencanaan kota di Semarang, di Malang, Bandung di beberapa titik, Palembang di beberapa titik. Kalau kalian lihat di Kambang Iwa, itu rancangan Thomas Karsten. Jadi lebih ke kawasan. Fokus utamanya kalau di materi kali ini itu lebih kepada arsitekturnya. Jadi saya tidak akan membahas secara urbannya atau kawasannya, bukan kota, bukan kawasan, tapi kepada arsitekturnya. Arsitektur yang saya kagum dan kemarin saya kunjungi adalah memadukan layout amphitheater atau layout teater Eropa ke dalam wujud pendopo di Sobokarpi. Jadi wujudnya, bentuknya pendopo, tapi layout denahnya layout denah teater. Karena Sobokarpi memang fungsinya adalah sebuah teater rakyat, Foxtrot teater. Jadi memang diperuntukkan untuk masyarakat mengekspresikan seninya. Thomas Karsten memperbaiki posisi penonton ketika melihat sebuah pertunjukan. Jadi ini kesimpulannya, Thomas Karsten dipandang sebagai arsitek yang berhasil melakukan sinkretisme atau perpaduan arsitektural. Dia meniru atau mengambil bentuk tradisional, dalam hal ini tradisional Jawa, tetapi memadukan dengan tata ruang Eropa dan kemudian rekayasa teknologi. Kalau kalian tadi lihat sekilas di perjalanan pertama, kami melihat Sobokarpi. Nanti di perjalanan kedua nanti ada sebuah aula di Keraton Solo, itu lebih nakal lagi si Thomas Karsten karena aula itu menggeser 4 sokoguru, 4 tiang utama di pendopo. Dia geser jauh ke keluar dan sistemnya sistem gantung. Itu yang akan kami cek berikutnya. Lalu
terakhir. Ini agak panjang pembahasannya karena sepertinya ini akan sesuai dengan apa yang kalian akan lakukan terhadap gunung alam. Kalian sudah cukup begebukan semalam, sehingga ini ekspresi desainnya seperti apa. Kalian akan mengerjakan laporan AVS. Semoga data ini menjadi trigger kalian untuk melanjutkan selanjutnya. Sama dengan Schumacher, Maclehon lahir juga di Hindia Belanda. Dia lahir di Mr. Cornelis atau sekarang disebut dengan Jatinegara. Masa kecilnya di Hindia Belanda, baru setelah masa kuliah dia ke Delft. Beberapa proyek di Semarang dan Tegal, ini proyek kantor kereta api, baik yang swasta maupun yang dipunyai oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama di Tegal. Itu luar biasa sekali dia merancang. Kemudian tadi di Lawang Sewu ada part yang dirancang oleh Lawang Sewu beberapa part dirancang oleh Karsten, sedangkan Maclehon yang di Tegal rancang kantor. Kemudian 1915 sampai 1918 dia bertugas sebagai istilah sekarang itu penelaah perkampungan di Jawa. Jadi dia keliling dari satu kampung ke kampung terkait dengan infrastruktur dan kesehatan lingkungan. Jadi agak geser. Dia bukan lagi ke arsitektur tapi ke kesehatan lingkungan, melihat bagaimana lingkungan masyarakat pada saat itu. Pada saat itulah dia belajar tentang konstruksi masyarakat di Jawa. Lalu setelah itu dia bergeser ke Trowulan di Mojokerto untuk membantu proses ekskavasi percandian di Trowulan, percandian zaman Majapahit. Jadi unik perjalanan karir si Maclehon. Bukan karena sengaja, ini judulnya kepepet semua. Jadi setelah Tegal banyak proyek, habis itu kolaps. Dia sempat ribut dengan istrinya dan segala macam, akhirnya hampir sempat mau balik ke Belanda, tapi kemudian dibantu untuk mendapat pekerjaan melakukan penelitian terkait masyarakat perkampungan secara mandiri. Kemudian dia melakukan penelitian teknik konstruksi. Setelah itu beres, kemudian dia kontrak untuk melakukan ekskavasi, mendampingi proses ekskavasi di Trowulan. Dan ini menjadi turning point-nya, karena disinilah dia belajar tentang dan mengimplementasikan pembelajaran dia. Jadi sketsa-sketsa di atas ini sketsanya Maclehon terkait dengan pembelajaran proses konstruksi atau proses konstruksi di masyarakat Jawa. Dan pada intinya adalah dia melihat bahwa ada kesamaan antara pendopo besar hingga kecil, yaitu berada di 4 Sokoguru. Dan ini yang kemudian menjadi trigger utama munculnya bentuk ini. Bentuk ini diimplementasikan dia di Trowulan. Di Trowulan tiba-tiba ditemukan banyak sekali artefak arkeologis, sehingga perlu sebuah ruang yang menaungi, sebuah ruang yang mampu menghimpun artefak-artefak tersebut. Jadi ini adalah proses pertama dia membuat uji coba pernaungan tersebut dari experience dia tentang ini, tentang struktur 4 Sokoguru, tetap 4, tapi kemudian diganti menjadi bukan struktur yang kokoh, tapi struktur ini menggunakan bambu. Lalu dikembangkan lebih lanjut dengan 1:1 pakai kabel telepon umum untuk menopang, dan kemudian ditemukanlah bentuk ini tahun 1930. Dan ide dasar atau konseptual
Maclaren di 1930 ketemu hasilnya di sini, diterapkan di 1931 sebagai sebuah tempat atau sebuah museum lah, museum Trowulan. Jadi museum Trowulan sebenarnya bentuknya seperti ini, cukup besar, dan ini dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi sebuah gereja. Dan ini gereja ini juga bukan sengaja. Jadi unik kisah hidup si Maclaren ini. Sebenarnya ini sudah diusulkan atau bentuk ini kemudian diusulkan untuk diterapkan di gereja. Ada beberapa gereja yang tertarik, baru menemukan jodohnya di Osarang ini. Dengan perbaikan atau dengan inovasi segitiga A ini untuk menopang struktur lanjutan. Dan ini pakai kabel, kemudian gentengnya itu dilobangi, diikat. Ada proses rekonstruksi sekarang menggunakan sling baja, kemudian bentuk A-nya itu pakai baja, dan itu yang akan kami juga telusuri di periode ekspedisi kedua. Jadi ekspedisi 2 itu Solo, Aula Pracimayoso, Perpustakaan BI, kemudian pindah ke Kediri, Posarang ini, lalu ke Surabaya. Oke, lalu apa yang kaitannya dengan kalian sebenarnya? Kasus-kasus kalian di Gunung Alam, kalian bisa geser atau bisa push, mau seperti modelnya Maclaren, mau seperti modelnya Thomas Kaston, atau eksplorasi ornamen dan tropikalitas modelnya Schumacher. Itu yang bisa kalian lakukan. Jadi saya tidak harus memaksa, atau saya tidak akan memaksa kalian untuk semuanya fokus ke struktural, karena belajar dari Thomas Kaston itu cukup berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Kemudian kalian juga bisa memodel seperti si Thomas Kaston dengan memadukan aktivitas baru. Rata-rata kasus-kasus yang diusulkan adalah aktivitas-aktivitas baru, sehingga tata ruangnya perlu tata ruang yang baru dengan cara berpikir gunung alam, dengan bentuk gunung alam seperti yang dicontohkan Kaston, atau mau mengolah ornamen seperti yang dilakukan oleh Schumacher. Tapi kesemuanya, ketiga-tiganya, tiga arsitek Belanda ini semua fokus pada tropikalitas, fokus pada climate-nya. Mungkin itu terakhir. Nah, silakan. Sehingga kemarin ketika UTS kalian, saya biarkan tanda kutip, oke, itu data. Sekarang silakan kalian putuskan mau ngapa. Minggu depan sepertinya tidak perlu ada kuliah. Kalian submit aja fase 1 kan. Itu di sekarang tanggal berapa? Tanggal 10, berarti tanggal 17. Submit aja di Google Drive fase 1. Minggu berikutnya fase 2. Kalian bisa submit juga. Kayaknya saya kemarin ada jadwalnya deh. Oke, nah. Hari ini, minggu depan, sekarang tanggal 11 ya? Oh iya, 11. Oke. Jadi minggu depan, minggu ke-10 dan minggu ke-11, silakan kalian sesuaikan aja fasenya. Nanti biar saya yang akan melakukan review atau memberi catatan secara kelompok. Masukkan aja, kemudian saya akan review. Saya belum tahu apakah reviewnya langsung atau saya buat video lengkap dengan kasusnya. Jadi, tapi kalian submit aja. Baru nanti minggu ke-12 kita akan review fase 1 dan fase 2 secara tatap muka di kelas. Gitu.
Ya tidak akan mengganggu kalian dengan proses membuat rendang dan malbi dan kawan-kawan, apalagi kemudian cari war takjil dan segala macam, karena itu kan 18 masih ini kena kolesterolnya rendang, masih puyeng-puyeng dikit gitu kan, ya tidak akan mengganggu. Submit aja padanya, nanti kita bahas di minggu ke-12. Itu ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Yang menjadi catatan hari ini sih sebenarnya ini. Kalian mau ngapain terkait dengan ini? Ini hanya salah satu contoh aja ya. Hanya salah satu contoh. Kita bisa menggabungkan umumnya tata ruang dan struktural, ayo. Atau struktural dengan ornamen, ayo. Ini hanya contoh kasus yang sudah pernah dilakukan oleh si arsitek-arsitek Belanda. Dan itu juga jadi concern saya bahwa arsitek Belanda itu juga belajar kondisi kita, dan belajarnya cukup gila-gilaan. Selama ini kan dipahami selalu arsitek kolonial itu meniadakan atau mengabaikan arsitektur lokal. Tidak. Banyak tokoh arsitek Belanda yang belajar. Ini hanya 3 kasus aja, 3 tokoh arsitek. Banyak yang lain. Menyeimbangkan seperti yang disampaikan Pak Chris Van Dono tadi, menyeimbangkan narasi. Dan buat saya sebagai sejarawan itu perlu, keseimbangan narasi itu perlu. Nah, untuk kasus arsitektur Nusantara di kalian, dengan data, dengan cara berpikir di sini, dengan pengalaman kalian AVS, itu bisa nggak di-push sampai ke limitnya, sampai ke kalian bisa memunculkan atau menghadirkan ide bangunan seperti apa. Yang saya harapkan sih itu. Ini urusan saya, ini lanjutannya. 3 arsitek ini akan berlanjut lagi. Panjang. Tuh, ada pertanyaan?